selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program Nekol GPIB bersama dengan saya Pendeta Sarina Momai Alolayuk, Ketua Majelis Jemaat GPIB Kanaan di Kenangan, Kalimantan Timur. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, untuk kasih dan penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas dan pekerjaan kami masing-masing. Dan ketika kami akan beristirahat pada malam hari ini, kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon, perlengkapilah kami dengan hikmat dan Roh Kudus-Mu, supaya firman-Mu ini benar-benar boleh mengambil bagian di dalam seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan bersama malam hari ini terambil dari Injil Lukas pasalnya yang ke-13 ayat 14 sampai 17. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Firman Tuhan ini mengatakan, "Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, 'Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat.' Tetapi Tuhan menjawab dia katanya, 'Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu, karena ia adalah keturunan Abraham?' Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya." Demikian pembacaan Alkitab. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya menonton salah satu film pendek di salah satu media sosial, sekitar 2-3 menit durasinya, yang menceritakan tentang suatu situasi persidangan di suatu wilayah Amerika. Diceritakan bahwa ada seorang kakek berusia 96 tahun yang dilaporkan sehingga harus mengikuti persidangan karena melanggar batas kecepatan mengemudi di zona sekolah. Hal yang menarik adalah ketika alasan dakwaan itu disampaikan, kakek ini justru menyatakan bahwa dengan usianya yang sudah sangat lanjut itu, ia tidak mungkin mengemudi dengan kecepatan yang demikian kalau tidak perlu. Dan ia mengatakan bahwa saat itu ia sedang mengantarkan anaknya yang sudah berusia 63 tahun, yang juga cacat, untuk melakukan cuci darah yang biasanya dilakukan 2 minggu sekali karena penyakit kanker yang diderita oleh anaknya. Alasan ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, tentu akan menempatkan sang hakim untuk bisa bersikap bijaksana dalam menganalisa dan juga dalam memutuskan perkara sang kakek. Dan luar biasanya bahwa sikap bijaksana itu benar-benar ditunjukkan oleh sang hakim ini dengan membebaskan atau melepaskan perkara kakek ini. Artinya dia memutuskan perkara kakek ini tidak bersalah. Sikap bijaksana ini, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, tentu tidak terjadi begitu saja. Bukan semata-mata karena faktor kasihan,
Tetapi lebih daripada itu, kita bisa melihat bahwa sang hakim mampu memutuskan bebas bagi sang kakek ini karena ia melihat bahwa dalam perbuatan kakek ini ada kasih yang begitu besar dari seorang ayah yang telah renta terhadap anaknya yang juga sudah lanjut usia, yang memiliki berbagai kelemahan, kekurangan, dan juga mengalami sakit yang parah. Di sini kita bisa melihat bahwa dalam memutuskan perkara ini, sang hakim tidak hanya terpaku pada aturan yang ada, tetapi lebih jauh daripada itu, sang hakim mendasari keputusannya ini adalah pada nilai kemanusiaan yang begitu luar biasa yang ia lihat, bahkan akan menjadi pembelajarannya juga kelak untuk menyatakan kasih kepada orang lain. Bahwa kasih kepada sesama itu tidak dapat dibatasi semata-mata oleh aturan. Menyimak film pendek ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, bisa kita katakan bahwa hal demikian jugalah yang kita temukan dalam bacaan kita saat ini. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan kita pada saat ini berbicara tentang teguran Yesus kepada kepala rumah ibadat yang tidak setuju karena Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Bahkan dengan keras kepala rumah ibadah ini juga mengatakan kepada orang banyak yang ada di tempat itu bahwa ada 6 hari lamanya untuk mereka bisa datang kepada Yesus untuk memperoleh kesembuhan. Tetapi jangan pada hari Sabat. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh kepala rumah ibadat ini sebenarnya berkaitan dengan hukum Sabat itu sendiri, yang memang menjadi prioritas utama dalam tradisi dan juga dalam ibadah orang Yahudi, yang mana melalui hukum Sabat umat diberi kebebasan untuk dan dalam beribadah kepada Allah. Namun demikian, bukan berarti kemudian umat dapat dengan sengaja mengabaikan hal-hal lain yang juga penting untuk dilakukan sebagai bagian dari kehendak Allah yang merupakan ibadah secara aktual. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu Saudara-saudara, sikap-sikap kemanusiaan menjadi prioritas utama yang mau menegaskan arti ibadah yang sesungguhnya. Mengapa demikian? Karena dengan menerapkan nilai-nilai kemanusiaan, maka itu menempatkan umat pada kehendak Allah yang utama, yaitu memberlakukan kasih. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih, Yesus menegur kepala rumah ibadah ini dengan keras. Ia bahkan menyebutnya sebagai orang munafik. Munafik karena untuk kepentingannya sendiri, ia bahkan kerap melanggar hukum Sabat, seperti yang dinyatakan oleh Yesus pada ayatnya yang ke-15 itu. Sedangkan kemudian seorang perempuan yang telah sakit selama 18 tahun, yang jelas-jelas mengalami penderitaan yang luar biasa, membutuhkan kesembuhan, itu diabaikan. Di sini Yesus sangat marah karena sikap dan kemunafikan kepala rumah ibadat ini telah menutup pintu hatinya dan bahkan membuatnya menjadi tidak peka
terhadap kebutuhan orang lain yang memerlukan pertolongan. Di sini Yesus menegaskan bahwa memberikan apa yang dibutuhkan oleh perempuan ini adalah hal yang prioritas di atas hukum-hukum lainnya. Dan apa yang Yesus lakukan terhadap perempuan yang sakit ini menegaskan akan kasih sebagai landasan dari setiap hukum-hukum Allah, termasuk di dalamnya hukum Sabat. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apa yang kita mau pelajari dari firman Tuhan ini? Bahwa lewat firman Tuhan ini kita belajar untuk memahami bahwa Tuhan Yesus menghendaki adanya pembaharuan dalam cara berpikir, hati, dan juga perbuatan kita sebagai umatnya. Jangan kita terlalu legalistik, lalu kemudian tidak memiliki hati yang peka terhadap kebutuhan sesama. Hukum-hukum Allah memang penting untuk dilakukan. Akan tetapi nilai kemanusiaan hadir untuk menyempurnakannya. Kita harus ingat bahwa kasih terhadap sesama merupakan perwujudan kasih kepada Allah. Karena itu, saudaraku, biarlah kita menutup hari ini dalam ungkapan syukur, tetapi juga sekaligus mempersiapkan diri kita untuk menjadi penerus kasih Allah terhadap orang lain, terhadap sesama yang membutuhkan di hari yang baru yang Tuhan telah sediakan bagi kita semua. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, terima kasih karena lewat program Nekol GPIB kami boleh bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu sebagai tanda ungkapan syukur kami atas berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, sekaligus mempersiapkan diri kami untuk melanjutkan panggilan dan pengutusan yang Tuhan percayakan kepada setiap kami umat-Mu dalam kehadiran kami bersama dengan orang lain dimanapun kami berada. Kami telah belajar dari firman Tuhan. Biarlah firman-Mu Engkau meteraikan di dalam hati dan pikiran kami, dan Engkau lewat kuasa Roh Kudus memampukan kami menjadi pelaku-pelaku setia dari firman Tuhan, supaya lewat hidup dan kehidupan kami benar-benar boleh menjadi umat Tuhan yang mampu meneruskan kasih Tuhan kepada sesama, sehingga lewat hidup dan kehidupan kami menjadi saksi-saksi Tuhan yang memuliakan Tuhan dimanapun kami berada. Berkati setiap umat-Mu di dalam segala keberadaan hidup mereka dimanapun umat-umat Tuhan berada. Sepanjang hari yang telah berlalu, dalam segala dinamikanya, dalam segala aktivitas kerjanya, dalam setiap peristiwa-peristiwa hidup yang mereka alami, bahkan dalam setiap harapan, rencana-rencana kehidupan mereka ke depan, Tuhan senantiasa menolong, Tuhan senantiasa memberkati. Kami berdoa bagi tim kerja Nekol GPIB yang boleh memfasilitasi kami ada di dalam kebersamaan merenungkan firman Tuhan. Tuhan memberkati bahkan setiap perangkat yang dipergunakan, semuanya Tuhan berkati, supaya apa yang menjadi tujuan adanya program Nekol GPIB ini benar-benar boleh bermanfaat
benar-benar boleh membawa dampak yang membangun di dalam pertumbuhan iman setiap umat-umat Tuhan. Malam ini kami akan beristirahat. Kami serahkan kehidupan kami kepadamu ya Tuhan. Bahkan di dalam harapan kami untuk kehidupan di hari yang baru, kami memohon belas kasih Tuhan. Kami memohon berkat Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Sebelum kami menutup persekutuan kami malam hari ini, kami berdoa bagi pergumulan setiap kami umat Tuhan, bahkan pergumulan kami sebagai gereja Tuhan, khususnya GPIB. Kami berdoa bagi pergumulan bangsa dan negara kami. Kami memohon belas kasih Tuhan. Kami memohon kuasa kasih Tuhan. Biarlah damai sejahtera Tuhan senantiasa boleh nyata di dalam kehidupan kami, baik dalam kehidupan persekutuan, pelayanan, kesaksian, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ini doa kami Tuhan. Ampuni kami untuk setiap salah dosa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Sampai berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.